Itu adalah gambar yang mendefinisikan era eksplorasi ruang angkasa. Pada tahun 1969, diperkirakan 600 juta orang menyaksikan dari ruang keluarga mereka saat pendaratan Eagle milik Apollo 11 mendarat di bulan. Dengan satu langkah kecil, Amerika Serikat melewati garis finish perlombaan luar angkasa. Namun bagaimana jika peristiwa ini tidak pernah terjadi? Dan inilah bagaimana jika pendaratan di bulan tidak pernah ada. Sebagai respon atas kemenangan Uni Soviet, Amerika Serikat membentuk badan antariksanya yang dikenal dengan nama NASA, didedikasikan untuk penerbangan luar angkasa dan kemajuan ilmu pengetahuan. Badan ini mempekerjakan ratusan ribu orang paling cerdas di bumi untuk memenuhi tujuan mendaratkan 2 astronot Amerika Serikat di bulan dan mencapainya sebelum Soviet. Namun jika misi tersebut tidak pernah terjadi, apakah NASA akan tetap ada saat ini? Sebagai produk sampingan dari Perang Dingin, perlombaan antariksa bukan sekedar soal hak untuk menyombongkan diri. Siapapun yang pertama kali mencapai bulan mungkin akan menguasai bumi nantinya. Namun jika perlombaan luar angkasa tidak pernah mencapai puncaknya, mungkin Perang Dingin bisa berakhir lebih cepat. Pertarungan antara kapitalisme dan komunisme yang berlangsung selama beberapa dekade. Perang Dingin dilakukan melalui perang proksi dan spionase. Berlangsung sejak akhir Perang Dunia II hingga runtuhnya Uni Soviet. Konflik ini memengaruhi setiap aspek hubungan antara negara-negara kuat ini, mulai dari kebijakan luar negeri hingga sequel film. Dan jika kedua negara ini tidak bersaing untuk mendapatkan supremasi ilmiah dan militer melalui perlombaan luar angkasa, mungkin perang proksi tersebut tidak akan pernah terjadi. Selama puncak Perang Dingin pada tahun 1986, timbunan tersebut berisi hampir 70.000 senjata nuklir. Namun jika fokusnya tidak pada teknologi roket, mungkin perlombaan senjata nuklir akan terhenti. Tentu saja, jika hal itu terjadi, beberapa teknologi yang kita gunakan saat ini mungkin tidak akan pernah ditemukan. Setelah kebakaran tragis yang menewaskan seluruh awak Apollo 1, NASA mulai mengembangkan pakaian yang sangat tahan yang dapat menahan segala sesuatu mulai dari hidrogen cair hingga emas yang meleleh. Dan dengan berkolaborasi dengan petugas pemadam kebakaran, NASA membantu merancang masker pernafasan yang memiliki pandangan lebih luas dan lebih mudah dipakai. Tanpa inovasi ini, petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat menghadapi risiko yang lebih besar dan kecil kemungkinannya untuk menyelamatkan nyawamu. Oke, mungkin contoh itu terlalu ekstrim. Namun jika kamu ingin mengetahui bagaimana teknologi telah memajukan budaya kita bersama, bayangkan kamu hidup tanpa ponsel. Saat ini, microchip adalah keajaiban modern yang memungkinkan kita memegang komputer di tangan kita. Namun sebelum microchip, kita telah mengembangkan sirkuit terintegrasi untuk menyederhanakan lebih banyak komponen elektronik menjadi satu chip, dibuat untuk misi Apollo ke bulan. Sirkuit terpadu membuat teknologi lebih tersedia bagi masyarakat dengan memperkecil jumlah ruang yang dibutuhkan. Tanpa sirkuit terpadu, teknologi yang kita bawa di saku mungkin masih tergantung di dinding. Tapi apa artinya bagi internet? Jika tidak ada perjalanan ke bulan, hal ini mungkin berarti lebih sedikit perjalanan ke luar angkasa. Jika uji coba roket awal tersebut tidak pernah diluncurkan, jaringan satelit yang kita miliki sekarang yang digunakan oleh roket mungkin tidak akan ada. NASA mengembangkan kendaraan yang cukup kuat untuk membawa objek lebih dari 36.000 km di atas bumi dan menempatkannya pada orbit geosinkronus. Artinya, satelit-satelit tersebut mengorbit bumi dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan rotasi bumi. Tanpa satelit yang mengorbit pada titik tertentu, jaringan komunikasi yang ada saat ini hanya akan menjadi hayalan belaka. Itu berarti tidak ada video kucing, pembuatan kue yang gagal, dan video yang kamu tonton sekarang. Juga lupakan soal GPS. Sistem pemosisian global terhubung ke jaringan satelit yang saling berhubungan untuk memberikan lokasi akurat dimanapun di bumi. Dengan jumlah satelit yang lebih sedikit di orbit, layanan ini mungkin tidak akan tersedia untuk warga sipil. Meskipun militer memerlukan penargetan yang tepat, kebutuhan militer ini mungkin masih mendorong kita untuk menciptakan teknologi GPS. Meski mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mencapainya. Namun hal itu mungkin tidak akan berlaku bagi NASA. Lagi pula, badan tersebut baru ada setelah Uni Soviet meluncurkan Sputnik-nya. Tapi jika NASA tidak menjadikan pendaratan di bulan sebagai tujuan, seluruh keberadaannya mungkin dipertanyakan. Jika kita tidak berusaha mencapai bulan, mengapa kita membutuhkan badan antariksa yang mahal ini?
Dan teknologi yang diciptakan untuk membuat penerbangan luar angkasa lebih murah dan praktis mungkin hanya sekedar teori dan bukan kenyataan. Pesawat luar angkasa yang dapat digunakan kembali seperti pesawat ulang-alik akan sama nyatanya dengan kapal luar angkasa Enterprise. Kita tidak akan melihat gambar alam semesta kita yang ditangkap oleh teleskop Hubble. Itu tidak akan ada. Dan pengetahuan tentang dunia yang kita peroleh selama beberapa dekade terakhir akan tetap hilang. Tanpa satelit yang memantau kondisi cuaca dan menunjukkan dampaknya secara real time, kita mungkin tidak akan mengetahui dampak sebenarnya yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bahkan kemajuan dalam bidang kesehatan mungkin tertunda. Untuk menghadapi suhu luar angkasa yang ekstrim, NASA mengembangkan pakaian pendingin dan ventilasi cair pada tahun 1966. Pakaian berteknologi tinggi ini yang dirancang untuk mengontrol suhu inti, kini digunakan oleh orang-orang dengan multiple sklerosis. Meskipun aspek perang dingin ini dimulai dengan ketakutan akan konflik nuklir, kedua negara adidaya ini saling menentang dalam kecerdikan dan rasa ingin tahu. Tanpa dorongan untuk menjelajah lebih jauh dari dunia kita tidak akan membicarakan tentang pemukiman di Mars sekarang. NASA bahkan punya rencana untuk mendaratkan manusia di asteroid. Namun jika kita tidak memiliki keterampilan dan teknologi yang memungkinkan kita mencapai bulan, kita mungkin tidak akan mencoba sesuatu yang begitu rumit. Sebaliknya, kita mungkin mencoba sesuatu yang tidak terlalu halus.